Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Sibatullah dengan NIM 221 224 1018. Di sini saya akan presentasi reflective writing dari topik 1 hingga topik 5 dari mata kuliah Manajemen Infrastruktur Hijau. Green Infrastruktur itu topik yang pertama. Menurut Widya Putra tahun 2020, infrastruktur hijau atau green infrastruktur adalah konsep dan pendekatan untuk menjaga lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau dan melindungi proses alami seperti siklus air hujan, kualitas tanah, serta pengendalian limpasan air permukaan. Sedangkan menurut Simatupang dan Franklin tahun 2020, infrastruktur hijau adalah konsep atau pendekatan yang bertujuan menjaga berkelanjutan lingkungan dan menata ruang terbuka hijau dan melestarikan proses alami seperti siklus air hujan dan kondisi tanah. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya menjaga ekosistem dan menggunakan elemen alami atau buatan untuk mengatasi tantangan lingkungan, terutama di perkotaan. Berikutnya jenis-jenis green infrastruktur. Yang pertama, taman dan ruang terbuka hijau. Paru-paru kota yang mendukung rekreasi. Yang kedua, ada urban forest, hutan kota yang mengurangi polusi udara dan mengatur suhu. Yang ketiga, ada atap hijau, vegetasi di atas bangunan untuk mengurangi limpasan air dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Berikutnya ada studi kasus yaitu Highway Planning in the United States. Manfaat integritas green infrastruktur yang pertama mengurangi limpasan air hujan, efek urban heat island, polusi udara, dan fragmentasi habitat. Yang kedua meningkatkan estetika dan kenyamanan visual serta menghemat energi. Tantangannya adalah pendanaan awal yang besar, resistensi publik, dan kurangnya koordinasi antara departemen. Yang kedua, studi kasus pada Menara BCA Jakarta. Yang pertama, area hijau dilengkapi vegetasi untuk menyerap polusi udara. Yang kedua, efisiensi energi melalui kaca ganda untuk memanfaatkan cahaya alami. Yang ketiga, konservasi air dengan sistem daur ulang dan penggunaan ulang untuk toilet dan tanaman. Yang keempat, pengelolaan limbah melalui SOP untuk klasifikasi sampah. Yang kelima, penggunaan material ramah lingkungan seperti kaca low E. Yang keenam, larangan merokok untuk memastikan udara segar dalam gedung. Topik yang kedua ada Green is the New Green. Green infrastruktur adalah struktur yang dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sumber daya biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti beton, logam, dan aspal. Contohnya seperti pembuatan jalan raya, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, pengelolaan limbah, dan terminal. Dampak green infrastruktur yang pertama polusi udara dan limbah. Yang kedua kontribusi terhadap perubahan iklim, emisi karbon. Yang ketiga berkurangnya ruang hijau dan hilangnya habitat alami. Yang keempat ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, contohnya banjir. Manfaat green infrastruktur yang pertama konservasi ekosistem alami, yang kedua pengelolaan sumber daya air, udara, dan tanah. Yang ketiga, mengurangi dampak perubahan iklim. Yang keempat, menyediakan ruang rekreasi dan estetika. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Topik yang ketiga yaitu ada Sustainable Development of Global Development Goals and Green Infrastructure. Sustainable Development Goals atau SDGs, agenda global dengan 17 tahun
dan 169 target untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berlaku untuk periode tahun 2015 hingga tahun 2030. Green infrastruktur pendekatan berbasis alam yang memanfaatkan ekosistem untuk memberikan solusi terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan, seperti taman kota, atap hijau, biosfer, dan koridor ekologi. Hubungan infrastruktur hijau dan SDGs mendukung berbagai tujuan SDGs seperti SDG 2, ketahanan pangan melalui agrikultur berbasis ekosistem. Yang yang berikutnya SDG 3, kesehatan melalui peningkatan kualitas udara dan aktivitas fisik. Berikutnya SDG 11, kota berkelanjutan melalui jalur hijau. Berikutnya SDG 13, mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon. Dan ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa tujuan utama. Yang pertama, tidak ada kemiskinan. Yang kedua, pendidikan berkualitas. Yang ketiga, kesehatan gender. Yang keempat, energi bersih dan terjangkau. Yang kelima, tindakan terhadap perubahan iklim, kehidupan di bawah air dan di atas darat. Konsep SDGs berbasis tiga pilar utama. Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga lingkungan. Ditambah aspek kelembagaan. Berikutnya ada berupa menciptakan keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan ekosistem. Tantangan global untuk SDGs tahun 2030. Yang pertama, dari 169 target, hanya 17% yang berada pada jalur pencapaian. Yang kedua, hambatan utama, yaitu pemulihan kemiskinan yang lambat pasca COVID-19. Yang kedua, konflik global yang mempengaruhi hak asasi manusia dan kesejahteraan. Yang ketiga, perubahan iklim dengan dampak negatif dan ekosistem laut. Yang keempat, kesejahteraan regional dan pencapaian SDGs. Oke, topik yang keempat yaitu hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Pengelolaan air hujan yang Pengelolaan air hujan dan pengendalian banjir dalam infrastruktur hijau bertujuan untuk mengendalikan dan memanfaatkan air hujan sedemikian rupa sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat terjadi positif. Infrastruktur hijau menggunakan pendekatan berbasis alam yang meniru proses hidrologi alami, sehingga membantu mengurangi limpasan air hujan, menambah resapan ke dalam tanah, serta menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Strategi pengendalian banjir. Yang pertama, sistem drainase terintegrasi. Yang kedua, penataan ruang kota. Dan yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Teknologi hijau, yaitu ada rain gardens, swales, dan bioswales. Berikutnya, mekanisme penyaringan air dan infiltrasi. Yang pertama, infiltrasi media tanah. Proses penyaringan partikel polutan dari air hujan saat meresap ke tanah. Yang kedua, ada biofiltrasi oleh tanaman. Akar tanaman membantu menyaring polutan, meningkatkan kualitas air, dan mendukung ekosistem. Yang ketiga, ada perlambatan aliran air. Infrastruktur seperti kolam retensi dan dan taman hujan memperlambat aliran air untuk meningkatkan resapan dan mengurangi erosi. Yang keempat, manajemen infiltrasi. Penggunaan area resapan dan desain landscape untuk memperbesar kapasitas tanah dalam penyerapan air. Dan topik yang kelima ada penerapan green infrastruktur dalam sektor pertanian dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam penyediaan kebutuhan pangan, menopang ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat global. Namun, pertanian juga
menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim yang menyebabkan gangguan terhadap pola cuaca, mening- peningkatan frekuensi bencana alam, dan degradasi sumber daya alam. Tantangan ini memengaruhi produksi pertanian, kesediaan air, serta berkelanjutan ekosistem secara keseluruhan. Dampak perubahan iklim yang paling nyata meliputi perubahan pola curah hujan, suhu ekstrim, kekeringan yang berkepanjangan, serta banjir yang merusak lahan pertanian. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan global, terutama di negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada sektor agraris. Di sisi lain, aktivitas pertanian juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca melalui penggunaan pupuk kimia, pembukaan lahan, dan kegiatan peternakan. Berikutnya dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Yang pertama, perubahan pola curah hujan mengakibatkan kegagalan panen. Yang kedua, meningkat suhu, mempercepat evaporasi dan mengurangi ketersediaan air. Yang ketiga, bencana alam seperti banjir dan kekeringan mengancam produktivitas dan lahan pertanian. Yang keempat, menurun hasil panen hingga 20% dalam 5 tahun. Terakhir, pada komoditas utama seperti padi dan jagung. Pertanian berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan hasil panen dengan menjaga keseimbangan ekologi. Strateginya yaitu yang pertama ada pengelolaan sumber daya, air, tanah, energi secara efisien. Yang kedua, diversifikasi tanaman. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan, pupuk organik, pestisida hayati. Yang keempat, konservasi keanekaragaman hayati. Integrasi green infrastruktur, pengelolaan air, sistem panen air hujan, irigasi alami, konservasi lahan, terasering, tanaman penutup tanah, teknologi energi terbarukan, energi surya untuk irigasi, pemanfaatan limbah organik untuk biogas. Berikutnya keanekaragaman tanaman, agroforestry dan varietas tanaman tahan iklim. Dan tantangan implementasi yaitu keterbatasan dana, biaya awal yang sangat tinggi, kurangnya pengetahuan petani, kendala kebijakan, minimnya insentif pemerintah untuk adopsi teknologi ramah lingkungan. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.